Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat kepada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hadirin rahimakumullah. Anak merupakan anugerah yang maha kuasa bagi orang tua. Anak juga amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus bisa menjadi kebanggaan di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi para orang tuanya. Nah, kapankah seorang anak bisa menjadi musuh, ujian, perhiasan, dan menjadi penyejuk hati? Al-Quran telah menjelaskan keempat tipikal anak kepada kita semuanya. Tipikal yang pertama adalah anak sebagai penyejuk hati, penenang hati, dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tipikal ini merupakan tipikal terbaik dan tertinggi dari seorang anak. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam Al-Quran, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Hal tersebut tertera dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Para ulama tafsir menyebutkan maksud dari qurrata a'yun dalam ayat di atas adalah anak-anak yang soleh, anak-anak yang taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tuanya, serta bermanfaat bagi sesama. Maka tak heran jika perangai anak yang seperti ini mereka berkesempatan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua baik di dunia dan di akhirat. Tipikal yang kedua adalah anak sebagai perhiasan dunia. Hal itu sebagaimana diungkapkan dalam Al-Quran, Al-malu wal banuna zinatul hayatud dunya wal baqiyatus sholihat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Hal ini tertera dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Di dalam ayat tersebut,
anak diposisikan sebagai perhiasan dan kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak-anak itu dijaga, diperlakukan dengan baik oleh orang tuanya, diberi kasih sayang sebaik-baiknya. Kaitan dengan tipikal ini, di dalam ayat Al-Quran, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan yang lainnya. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan kehidupan di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Namun hadirin, kecintaan kita kepada anak-anak yang berlebihan ini akan membuat orang tua menjadi terlena dan seringkali mengabaikan hal-hal yang justru membahayakan bagi anak itu sendiri. Orang tua akan cenderung memanjakan anak. Orang tua akan selalu menuruti apapun yang diinginkan oleh anak. Dan inilah yang tidak disadari orang tua, yang demikian bisa merusak masa depan anak. Ingat pesan dalam Quran surat Al-Munafiqun ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Selanjutnya hadirin, tipikal anak yang ketiga adalah anak sebagai fitnah atau ujian. Sebagaimana diungkap dalam ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Mungkin ini pula yang dimaksudkan bahwa anak adalah amanah atau titipan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dipenuhi hak-haknya, disayang, dirawat, dan dididik agar mereka memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan bagi kedua orang tuanya. Berbicara tentang hak anak, setidaknya ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama adalah hak hidup. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Yang ketiga, hak mendapatkan perlindungan. Dan yang keempat adalah hak partisipasi. Pertama, hak hidup. Sejak hari pertama kehidupan anak, yaitu sejak adanya pembuahan, sejak hari pertama anak hidup, ini harus diperhatikan. Bagaimana anak di dalam kandungan itu mendapatkan asupan yang baik dari orang tuanya, baik asupan gizi maupun nutrisi rohani yang diberikan kepada anak. Kemudian yang kedua adalah tumbuh kembang anak. Bagaimana orang tua bisa memenuhi hak tumbuh kembang anak ini, bahkan sejak anak masih dalam kandungan, terlebih setelah anak terlahir ke dunia. Bagaimana anak dalam kandungan ketika usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai menjelang kelahirannya, bagaimana tumbuh kembangnya. Kemudian ketika anak sudah terlahir ke dunia, bagaimana masa bayi, masa usia 1 sampai 2 tahun, usia 3 sampai dengan 5 tahun, bahkan bagaimana anak ini kemudian nanti ketika dia sudah masuk di dalam sekolah dasar, sekolah lanjutan, ini menjadi tanggung jawab bagi orang tua untuk memenuhi hak tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah hak mendapatkan perlindungan. Di antara hak mendapatkan perlindungan yang harus diperoleh oleh anak adalah
Ketika anak sudah lahir, bagaimana anak tercatat di dalam dokumen keluarga. Salah satunya adalah di dalam kartu keluarga. Bagaimana anak juga mendapatkan akte kelahiran. Bagaimana anak juga mendapatkan perlindungan-perlindungan yang lain. Dan hak yang terakhir adalah hak partisipasi. Sebagai orang tua, kita harus memberikan hak ini kepada anak. Contoh memberikan hak partisipasi adalah selalu bertanya tentang apa yang diinginkan oleh anak. Contoh kecil kita sebagai seorang ibu adalah ketika akan menyiapkan sarapan bagi anak-anak kita. Kita setidaknya bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Pengen sarapan dengan apa? Pengen makan siang dengan apa? Pengen makan malam dengan apa? Contoh lagi ketika anak-anak kita akan masuk di sekolah dasar, sekolah menengah, atau sekolah lanjutan. Kamu pengennya sekolah di mana? Nah, ketika anak sudah punya pilihan dan orang tua punya pilihan, maka bagaimana antara orang tua dengan anak bisa mengkomunikasikan antara keinginan anak dengan keinginan orang tua ini dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai orang tua mempunyai pilihan yang harus diikuti oleh anak tanpa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan, tanpa memperhatikan keinginan-keinginan dari anak itu sendiri. Tipikal anak yang keempat di dalam Al-Quran adalah anak bisa menjadi musuh bagi orang tua. Hal itu diungkap dalam ayat berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terhadap ayat ini, sebagian mufassir menjelaskan maksud sebagai musuh di sini adalah menjadi pihak yang menghalang-halangi jalan Allah, merintangi jalan ketaatan kepada Allah. Maka hati-hatilah agar tidak dijerumuskan oleh mereka. Ini pula yang terjadi pada sejumlah sahabat Rasulullah yang akan ikut berhijrah bersama Rasulullah, namun dihalang-halangi oleh anak dan istri mereka. Namun terhadap ayat ini mufassir lain mengemukakan maksud sebagai musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat, di mana antara orang tua dan anak, antara seseorang dengan kerabatnya tidak hanya dipisahkan, tetapi juga bermusuhan, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing tidak dipenuhi, kezaliman di antara mereka sewaktu di dunia dan seterusnya. Hal itu berdasarkan ayat lain yang menyatakan, karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antar kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. Hadirin rahimakumullah, bagaimana tipikal keempat anak ini tentunya tidak tumbuh begitu saja. Bagaimana anak kita bisa menjadi baik, itu dibutuhkan perjuangan yang keras dari orang tua untuk menanamkan karakter yang baik dalam diri anak. Bagaimana kita mengasuh, membina, dan mendidiknya, dan yang pasti bagaimana kita membiayainya dengan rezeki yang halal. Dan yang tak kalah penting adalah doa, baik dari kedua orang tua maupun doa dari orang-orang yang soleh. Dalam menciptakan keempat tipikal anak ini, setidaknya ada dua pendekatan dalam menciptakan karakter anak.
Yang pertama adalah pendekatan inside out atau pendekatan dari dalam keluar. Bagaimana kita sebagai orang tua menciptakan kesadaran dalam diri anak? Bagaimana kita menciptakan keyakinan dalam diri anak sehingga menumbuhkan kesadaran dalam bersikap, bertingkah laku, merespon lingkungan. Pendekatan yang kedua adalah outside in atau dari luar ke dalam. Kita menciptakan sistem, menciptakan lingkungan yang baik sehingga lingkungan itu bisa menciptakan sebuah tingkah laku bagi anak, menciptakan sikap, menciptakan keyakinan dalam diri anak sehingga tumbuh kesadaran dalam diri anak tersebut. Hadirin, itulah keempat tipikal anak yang tertera dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendidik putra-putri kita semuanya untuk selalu dekat dengan Allah, untuk menjadi generasi yang muttaqin, untuk menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.